tidak banyak berbicara, ibaratkan bahasa sekarang itu anak yang introvert gitu kan. Halo sahabat Geopedia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nadila dalam review buku. Nah teman-teman, hari ini aku mau review buku yang berjudul Sang Pencari Kebahagiaan. Nah buku ini udah bisa lihat ya, Sang Pencari Kebahagiaan. Jadi mungkin dia lagi mencari kebahagiaan. Dan covernya itu cantik banget. Aku suka warnanya biru. Jadi gimana ya, satu orang kayak gini pokoknya. Nih, covernya kayak gini. Terus menurut aku sesuai dengan judulnya. Jadi kalau misalkan untuk buku ini teman-teman bisa lihat, bisa beli bukunya di Goepedia. Nanti aku jelasin ya Goepedia itu apa. Oke, jadi buku ini menceritakan tentang seseorang yang bertahun-tahun terus mencari arti kebahagiaan itu seperti apa gitu. Jadi dan ternyata buku ini menceritakan seorang penulisnya yang menulis buku ini. Nah, jadi mungkin beliau itu mencari kebahagiaan dan arti kebahagiaan itu seperti apa. Dia sudah mencari kemana-mana, terus dia tuangkan dalam buku ini. Nah, yaitu yang bernama Bapak Hari Cahyono. Nah, beliau yang membuat buku ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan beliau dan apa sih arti kebahagiaan yang telah beliau cari gitu. Ternyata kalau kita membuat sebuah buku itu jadi bukan hanya tentang pembelajaran saja, tapi juga bisa menuangkan semua kreativitas inspirasi dari yang telah kita alami. Jadi apa yang telah kita alami bisa kita tuangkan di buku, bisa kita tuangkan di kehidupan seseorang, itu menjadi motivasi dan kita juga bisa menjadi motivator untuk orang lain dengan arti hidup yang bahagia. Contohnya ini, yaitu Sang Pencari Kebahagiaan. Nah, buku ini bercerita tentang hidup penulis waktu setelah lulus SMA. Jadi berjuang untuk menemukan jati diri, mencari kebahagiaan, terus apa sih yang didapatkan di dalam kehidupan dia selama dia hidup gitu. Karena dia merasa kurang aja gitu, dalam kehidupannya kurang, terus dalam untuk di keluarga dia masih kurang juga, ibu bapaknya tidak peduli gitu ceritanya kan. Terus dia masih kurang gimana sih arti kebahagiaan sesungguhnya itu seperti apa, karena dia kurang akan dukungan orang sekitarnya. Itu ternyata betul ya, kita tuh harus butuh yang namanya support dari keluarga atau support system yang harus mereka lakukan untuk kita supaya kita mempunyai kebahagiaan yang lebih gitu. Walaupun dalam support system itu dari orang terdekat kita itu sudah menjadi ujung tombak untuk seseorang untuk mencari kebahagiaan dan kesuksesan yang akan mereka lalui. Contohnya dari penulis buku kita yang ini. Nah, ketika itu beliau karena dalam trauma masa kecilnya, terus ibaratkan waktu kecil itu dia kurang bahagia, akhirnya ketika dewasa dia menjadi pendiam, terus tidak banyak berbicara, ibaratkan bahasa sekarang itu anak yang introvert gitu kan. Nah, jadi dengan keterbatasan informasi dia dapatkan mencoba untuk merantau gitu. Nah, setelah itu beliau merantau ke tempat kakaknya untuk bekerja. Tetapi yang namanya masih tamat SMA ya, masih labil-labilnya, dia itu ketika bekerja dengan satu ini dia nggak cocok, pindah lagi ke sini, karena nggak cocok lagi pindah lagi gitu. Jadi ibaratkan dia masih mencari jati diri dia gitu. Dan beliau ini masih mencari jati diri sebenarnya, apa sih yang terjadi dengan dirinya, apa yang harus dia lakukan ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Yang namanya orang tamat SMA masih labil-labilnya, otomatis dia masih mencari dan mencari lagi gitu. Nah, untuk selanjutnya itu setelah beliau bekerja, pindah, dan ternyata dia tidak cocok dengan lingkungannya sendiri, tidak cocok dengan lingkungan rumah, lingkungan pertemanan.
dan sudah mengalami masa percintaan juga dan tidak cocok juga. Ya namanya anak masih labil dan tidak tahu apa-apa ya gitu jadinya kan gitu. Jadi beliau ini berpindah-pindah ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Di situ masih mencari lagi kebahagiaan yang sesungguhnya karena dia merasa kurang akan kebahagiaan dari keluarganya sendiri dan kebahagiaan dari atas dirinya sendiri juga. Memang sulit ya ternyata ya, karena kita membutuhkan support system yang sangat kuat sekali, apalagi susah untuk mencari orang yang seperti itu. Kasian juga ya. Pokoknya teman-teman lihat aja bukunya, baca bukunya sampai habis. Itu bisa dicek di website www.guepedia.com atau download aplikasi Guepedia itu di Play Store. Itu bisa beli bukunya di sana. Buku ini bisa beli di Guepedia dengan harga yang sudah diterterakan. Nah, belum tahu ya Guepedia itu apa? Nah, Guepedia itu adalah publishan online pertama di Indonesia. Jadi Guepedia sudah menerbitkan buku lebih dari 13.500 buku. Nah, itu adalah buku-buku dari penerbit yang penulis-penulis yang handal maupun sudah yang masih belum terlalu yang masih baru belajar, itu sudah ada di Guepedia yang mempermudah semua penulis yang ada di Indonesia. Keren banget ya. Pokoknya jangan lupa beli bukunya. Aku pengen tahu nih kelanjutan dari cerita dari teman-teman semua, tapi sebelum itu aku akan menceritakan sedikit lagi ya. Nah, ketika dia tahu itu, dia membutuhkan teman, membutuhkan keluarga yang dekat sama dia gitu. Ternyata memang sulit sekali gitu. Nah, kisah perjalanan beliau ini yang berjuang dari lulus SMA, terus bekerja kesana kemari untuk membuat dirinya sendiri bahagia, terus dia menginginkan keharmonisan dalam keluarganya, itu memang butuh perjuangan yang sangat kuat sekali gitu. Dan pada akhirnya dia memutuskan melanjutkan kuliahnya. Jadi tertunda selama beberapa tahun. Akhirnya dia melanjutkan kuliahnya. Terus seperti teman-temannya yang sudah tamat juga, terus membuktikan dia tuh bahwasan dia tuh bisa gitu. Membuktikan bahwasan dia mampu karena dia tahu dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa ada gangguan atau tanpa ada dari pegangan dari keluarganya sendiri. Luar biasa sekali, inspiratif dan juga bisa menjadi motivasi untuk kita semua, terutama saya sendiri gitu. Jadi bisa motivasi anak-anak sekarang, bisa motivasi orang-orang di luar sana gitu, bahwasannya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Tapi sebenarnya tujuan hidup kita itu kan kita memang berpatokan dengan orang sekeliling kita. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita memang harus berpegangan, harus minta tolong kepada orang lain gitu. Tapi kalau selagi kita mampu untuk dalam perjuangan hidup, silahkan, karena tidak ada yang untuk menghalangi kita semua untuk berjuang di kaki kita sendiri. Jadi ibaratkan kamu sudah mampu dan kamu sudah yakin bahwasannya kamu bisa. Bagus sekali. Oke, nah dia tahu membuktikan kerasnya hidup itu memang sangat sulit sekali. Di situ dia mulai berjuang gitu. Nah, si penulis ini itu tuh dia mempunyai buku sendiri juga tentang kisah ini. Terus dia ada bilang dia mengagumi banyak inspirator dan motivator. Nah, dia sendiri banyak ibarat ngefans lah dengan motivator inspirator yang ada di luar sana gitu. Tapi dengan adanya kisah dia ini, dia bisa memotivasi orang dan bisa juga jadi inspirator orang lain, dan bisa juga motivator untuk orang sekelilingnya, supaya dia tahu ternyata kehidupan yang lebih baik itu adalah harus saling mensyukuri apa yang telah kita dapat gitu. Jadi jangan mengeluh karena Tuhan sudah mengasih tupoksinya untuk kita. Jadi jangan mengeluh, jangan berburuk sangka dengan Tuhan, jangan berburuk sangka dengan orang lain, karena itu akan menghambat rezeki kita untuk kedepannya dan membuat kita rasanya terpuruk dan akan kurangnya kebahagiaan karena kurangnya kita bersyukur. Oke, sudah tahu kan intinya kita harus banyak-banyak bersyukur, walaupun kita tahu kebahagiaan itu memang sulit untuk didapati, tapi kita harus tetap berjuang dan mensyukuri apa yang telah diberikan. Seru banget ceritanya, pokoknya harus dibeli bukunya, itu bisa di Guepedia atau bisa juga di Shopee juga ada, di Bukalapak juga ada, itu silahkan dibeli teman-teman semuanya. Jangan sampai lupa ketinggalan dalam cerita ini, karena ini banyaknya inspirasi-inspirasi, motivasi-motivasi yang harus kamu lalui. Jangan lupa.
Dan aku tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe agar aku dan tim aku tetap semangat terus dalam memberikan konten-konten yang menarik, informasi-informasi menarik mengenai tentang perbukuan, mengenai tentang ilmu-ilmu tentang penulisan dan juga inspirasi, motivasi-motivasi untuk teman-teman semua. Oke, aku mengundurkan diri dari Lara Mayanti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.